Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil review kami terhadap artikel yang berjudul Adwa Al-Bayan karya Ahsan Fikri sebagai kitab tafsir Al-Quran bil Quran yang ditulis oleh Izzar Rahman pada Journal of Quran and Hadith Studies volume 2 nomor 2 tahun 2013. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Nah, dalam bagian pendahuluan ini penulis menyampaikan suatu pertanyaan mengenai kitab apa yang paling intensif menerapkan metode tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Nah, pertanyaan ini kemudian memantik jawaban dan penjelasan mengenai pentingnya metode tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Bahwa metode ini seringkali diterapkan dalam posisi istimewa di antara berbagai metode penafsiran Al-Quran sebagai langkah terbaik ataupun langkah penting pertama dalam penafsiran. Kedua, yaitu penerapan metode ini sendiri seringkali tidak nyata terlihat dalam sebagian besar kitab tafsir. Nah, dalam pendahuluan juga sudah mencakup keseluruhan aspek seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta kajian literatur terdahulu. Untuk judulnya sendiri, itu sudah sesuai dan selaras dengan isi pendahuluan. Nah, penulis itu memaparkan tentang kitab tafsir Adwa Al-Bayan, karya Ahsan Fikri, yang mengklaim dalam mukadimahnya bahwa kitab ini merupakan kitab tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Jadi, penulis ini mencantumkan penjelasan tambahan seperti biografi, dan itu dijelaskan dalam footnote. Untuk metodologi, artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam membandingkan antara kitab Adwa Al-Bayan dengan kitab bandingannya. Jadi penulis yaitu Izzar Rahman ingin membandingkan antara kitab tafsir Adwa Al-Bayan dengan kitab-kitab yang juga sama-sama mengklaim bahwa itu merupakan kitab tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Di antaranya yaitu kitab Mahasin At-Ta'wil, Mafatihul Ghaib, Al-Mizan, dan juga tafsir Al-Quran Al-Azim. Pendekatan kuantitatif ini dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang cukup bisa menjadi acuan pembanding kitab-kitab tersebut dalam hal menerapkan metode tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Selain itu, dalam artikel ini juga dijelaskan bagaimana cara membandingkan kelima kitab tersebut, yaitu dengan menggunakan sampel surah Yasin, Al-Fatihah, Toha ayat 1-54, dan surah Al-Mujadalah. Kemudian melihat mana kitab yang paling banyak menggunakan ayat-ayat lain sebagai penjelas terhadap ayat-ayat tersebut. Selanjutnya yaitu tentang keintensifan penafsiran Al-Quran dalam Adwa Al-Bayan. Dalam artikel ini membahas tentang seberapa intensif penggunaan metode penafsiran Al-Quran bil Quran dalam kitab tafsir Adwa Al-Bayan. Dengan cara membandingkannya dengan kitab tafsir yang lain, juga mengklaim bahwa kitabnya adalah kitab yang menggunakan metode penafsiran Al-Quran bil Quran. Dalam pembahasan, penulis menyajikan sebuah tabel yang berisi angka-angka perbandingan kelima tafsir tentang seberapa intensif penggunaan metode tafsir Al-Quran bil Quran. Adwa Al-Bayan tampak sangat unggul dalam satu aspek, yakni rata-rata frekuensi penyebutan ayat lain yang menafsirkan perhalaman secara keseluruhan. Rata-rata Adwa Al-Bayan mengutip ayat lain yang menafsirkan 6,7 kali per halaman, Mahasin At-Ta'wil 1,7 kali per halaman, dan Al-Mizan 1,3 kali per halaman. Pada tabel yang kelima, tentang perbandingan rata-rata penyebutan ayat lain yang menafsirkan per halaman, di mana ayat dan ayat yang ditafsirkan dengan metode tafsir Al-Quran bil Quran menggambarkan bahwa posisi metode tafsir Al-Quran bil Quran dalam tafsir Ahsan Fikri ini lebih utama. Selanjutnya tentang sentralitas penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dalam Adwa Al-Bayan. Pada tabel yang keenam, tentang tabel frekuensi pengutipan sumber-sumber penafsiran pada tafsir surah Yasin dalam Adwa Al-Bayan menjelaskan bahwa tingkat kebergantungan Adwa Al-Bayan sumber lain lebih sedikit bahkan tidak sama sekali. Tingginya tingkat kebergantungan Adwa Al-Bayan dengan metode tafsir Al-Quran bil Quran menjadikan kitab tafsir bil Al-Mansur yang lain dari yang lainnya. Kitab ini adalah kitab tafsir bil Al-Mansur yang berfokus pada metode tafsir Al-Quran bil Quran. Karakteristik penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dalam Adwa Al-Bayan.
Dalam mukadimahnya, Al-Sankiti menyebutkan dua maksud utamanya dalam menyusun Adwa al-Bayan, yaitu menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukum fikih yang terkait dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Bagi Al-Sankiti, menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran adalah tafsir yang paling mulia dan agung, atau yang kita kenal dengan sebutan Ashraf Anwa al-Tafsir wa al-Zaluha. Klaim ini ia berdasarkan pada asumsinya bahwa tak seorang pun yang lebih mengetahui makna kalamullah daripada Allah sendiri. Terdapat pola lain di mana yang menarik kesimpulan yang dari satu ayat lalu menguatkannya kesimpulan dengan ayat lain. Jadi, kesimpulannya, Adwa al-Bayan merupakan paduan tafsir bil al-Matsur dan tafsir bil Marqul dengan memperhatikan aspek-aspek kuantitatif dari penerapan metode tafsir Al-Quran bil Quran. Dalam kitab ini dan beberapa kitab perbandingan, kita bisa melihat bahwa metode ini sangatlah tampak dan bahkan menjadi andalan utama Al-Sankiti dalam Adwa al-Bayan. Penerapannya terlihat lebih intensif daripada kitab-kitab tafsir lainnya dan hanya sedikit tersaingi oleh Mafatih al-Ghaib dalam beberapa aspek. Selanjutnya tentang kelebihan tafsir Adwa al-Bayan. Antara pendahuluan dan judul sudah sangat selaras. Terdapat tabel-tabel angka perbandingan sebagai data yang sangat jelas. Kesesuaian metode hasil penelitian. Selanjutnya, secara keseluruhan sudah pas dan selaras, sedangkan terdapat kekurangannya. Yang pertama, tidak adanya penjelasan secara komprehensif mengenai apa metode tafsir Al-Quran bil Quran. Tidak ada contoh penafsiran ayatnya. Itu saja hasil dari review kami tentang tafsir Adwa al-Bayan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.